Malam selalu menyimpan cerita yang tidak semua orang berani mendengarnya. Ada bisikan yang hanya terdengar ketika sunyi. Ada kejadian yang sulit dijelaskan oleh logika. Dan ada pengalaman yang meninggalkan rasa takut bahkan setelah semuanya berlalu. Di Narasi DL, setiap kisah adalah potongan misteri yang mungkin pernah terjadi atau mungkin sedang terjadi di antara kita. Jadi sebelum cerita ini dimulai, pastikan kalian berada di tempat yang nyaman karena kisah malam ini mungkin akan membuat kalian melihat malam dengan cara yang berbeda. Cerita ini bermula pada hari ketika aku dinyatakan lulus di sebuah universitas negeri yang sudah lama menjadi impianku. Saat pengumuman itu keluar, rasanya seperti beban besar yang selama ini kupikul akhirnya terlepas. Aku benar-benar bahagia, bukan hanya karena berhasil diterima di kampus yang kuinginkan, tetapi juga karena itu berarti aku akan memulai kehidupan baru yang selama ini hanya ada dalam bayanganku. Hal yang paling membuatku bersemangat bukan sekadar tentang kuliah. Lebih dari itu, aku merasa inilah saatnya untuk merasakan kehidupan mandiri. Untuk pertama kalinya, aku akan merantau, tinggal jauh dari rumah, dan belajar menjalani semuanya sendiri. Selama ini, aku tinggal bersama orang tuaku. Mereka sangat menyayangiku. Bahkan mungkin terlalu menyayangiku. Setiap kali aku ingin pergi jauh atau mencoba sesuatu yang baru, mereka selalu khawatir. Seringkali aku merasa seperti hidup di dalam lingkaran yang terlalu sempit. Bukan berarti aku tidak bersyukur. Aku sangat menyayangi mereka. Hanya saja, dalam hati kecilku selalu ada keinginan untuk melihat dunia yang lebih luas. Dan sekarang kesempatan itu akhirnya datang. Seminggu sebelum kuliah dimulai, aku pergi bersama ayah dan ibu untuk mencari tempat kos. Kami menempuh perjalanan cukup panjang hingga akhirnya tiba di kota tempat universitas itu berada. Awalnya kami mengira mencari kos akan mudah, tapi ternyata hampir semua tempat sudah penuh. Banyak mahasiswa lain yang rupanya sudah datang lebih dulu untuk memesan kamar. Hari pertama kami habiskan dengan berkeliling dari satu gang ke gang lainnya. Beberapa tempat terlihat menjanjikan dari luar. Tetapi begitu ditanya, jawabannya selalu sama, sudah penuh. Hari kedua, kami mulai merasa sedikit putus asa. Tapi menjelang sore, akhirnya kami menemukan sebuah kos yang masih memiliki kamar kosong. Letaknya tidak berada di jalan utama. Kami harus melewati jalan kecil yang cukup sepi untuk sampai ke sana. Lingkungannya terasa tenang, bahkan sedikit terlalu sunyi. Namun anehnya, justru itulah yang membuat tempat itu terasa berbeda. Bangunan kos itu tidak terlalu besar. Halamannya sederhana, dengan 2 pohon buah yang berdiri di depan bangunan. Cabang-cabangnya rendah, seolah sengaja dibiarkan tumbuh tanpa dipangkas. Suasana di sana terasa teduh, tetapi juga sedikit aneh. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya saat itu. Pemilik kos adalah seorang perempuan parubaya. Wajahnya tidak terlihat galak, tetapi juga tidak terlalu ramah. Senyumnya tipis, seolah hanya sekadar formalitas. Di rumah itu, ia tinggal bersama seorang anak kecil laki-laki yang usianya mungkin sekitar 3 atau 4 tahun. Anak itu memiliki wajah yang sangat manis, tetapi sejak pertama kali melihatnya, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Matanya sering menatap kosong, seolah sedang memperhatikan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Saat kami datang, perempuan itu mempersilahkan kami melihat kamar yang tersedia. Total, ada 12 kamar di kos itu. Namun, dari semua kamar yang ada, hanya 4 yang masih kosong. Dan dari 4 kamar itu, hanya 1 yang benar-benar bisa digunakan. Ayahku sempat bertanya,
kenapa 3 kamar lainnya tidak dipakai? Perempuan itu menjawab singkat bahwa kamar-kamar tersebut sedang direnovasi. Jawaban itu terdengar wajar. Tetapi entah kenapa, saat aku melihat deretan kamar tersebut dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda renovasi, tidak ada alat, tidak ada pekerja, bahkan tidak ada kerusakan yang terlihat. Aku sempat mengintip melalui celah tirai salah satu jendela. Di dalamnya terlihat kamar yang normal, terlalu normal. Aku tidak mengatakan apapun saat itu. Kamar yang akhirnya diberikan kepadaku adalah kamar nomor 3. Saat pintunya dibuka, semuanya terlihat seperti kamar kos pada umumnya. Ada 2 ranjang bertingkat, sebuah meja kecil, lemari pakaian, dan kamar mandi di dalam. Kamarnya cukup luas, bahkan sebenarnya dirancang untuk 2 orang. Namun, untuk sementara, aku akan tinggal sendirian. Saat pertama kali melangkah masuk ke dalam kamar itu, ada sesuatu yang langsung kurasakan. Dadaku tiba-tiba terasa berat, seperti ada tekanan yang perlahan menekan dari dalam. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, mencoba memahami perasaan aneh itu. Tapi aku segera mengabaikannya. Aku menganggap itu hanya rasa lelah setelah perjalanan panjang. Aku bahkan tidak menceritakannya kepada orang tuaku. Dan sampai sekarang, itulah salah satu hal yang paling kusesali. Seminggu kemudian, aku kembali ke kos itu sendirian untuk memulai hari pertama kuliah. Hari sudah menjelang sore. Ketika aku sampai, langit terlihat sedikit redup, meskipun matahari belum benar-benar tenggelam. Saat aku masuk ke halaman kos, aku melihat seorang penghuni lain sedang menyapu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Maya. Perempuan itu terlihat ramah dan mudah diajak bicara. Kami mengobrol sebentar, dan dari situ aku merasa sedikit lebih tenang karena setidaknya ada seseorang yang bisa diajak berteman di tempat baru ini. Namun perasaan itu tidak bertahan lama. Ketika aku membuka pintu kamar nomor 3 dan melangkah masuk, rasa sesak itu kembali muncul. Kali ini terasa lebih jelas. Udara di dalam kamar terasa berbeda. Bukan panas, bukan juga dingin. Hanya berat, seolah-olah ruangan itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku mencoba menenangkan diri dan akhirnya tertidur karena kelelahan. Namun beberapa jam kemudian, aku terbangun dengan perasaan panik. Aku mendengar suara keramaian, suara banyak orang, suara langkah kaki, suara percakapan yang bercampur menjadi satu. Rasanya seperti sedang berada di tengah pasar yang sangat ramai. Padahal, aku berada di dalam kamar yang kosong. Ketika aku benar-benar terbangun dan duduk di tempat tidur, semua suara itu tiba-tiba hilang. Kamar kembali sunyi. Terlalu sunyi. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya mimpi. Tapi kejadian-kejadian aneh tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, saat aku sedang mandi, aku mendengar suara hentakan kaki dari dalam kamar. Suara itu keras, seperti seseorang yang sedang menghentakkan kakinya ke lantai berulang kali. Aku mematikan shower dan mencoba mendengarkan dengan lebih jelas. Dan suara itu masih ada. Langkah kaki, berat, marah. Seolah ada seseorang yang sedang berjalan mondar-mondir di dalam kamarku. Aku tidak berani keluar dari kamar mandi. Aku hanya duduk di lantai sambil menahan tangis. Waktu terasa berjalan sangat lama. Aku tidak tahu berapa menit, atau mungkin berapa jam aku berada di sana. Sampai akhirnya suara itu berhenti. Namun rasa takut itu tidak pernah benar-benar pergi. Hari demi hari berlalu, dan kejadian aneh semakin sering terjadi. Kadang aku merasa kamar itu penuh oleh orang-orang yang tidak terlihat. Kadang aku mendengar suara pintu bergerak sendiri di tengah malam. Kadang aku merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Dan yang paling aneh, semua itu hanya terjadi padaku.
Penghuni lain terlihat baik-baik saja. Tidak ada yang merasa ada sesuatu yang salah dengan tempat itu. Akhirnya, setelah beberapa hari yang terasa seperti mimpi buruk, aku memutuskan untuk pergi dari kos itu. Aku menghubungi seorang teman baru yang bernama Lila dan meminta izin untuk menginap di tempatnya. Malam itu juga, aku meninggalkan kos tersebut. Sejak saat itu, aku tidak pernah kembali tinggal di sana. Namun sampai sekarang, masih ada satu hal yang selalu teringat di pikiranku. Anak kecil yang tinggal bersama pemilik kos itu, setiap kali aku memimpikan kejadian-kejadian di tempat itu, anak itu selalu muncul. Dia hanya berdiri di depan pintu kamar nomor 3, menatap ke dalam dengan senyum kecil di wajahnya, seolah-olah dia tahu sesuatu yang tidak pernah aku pahami. Dan sampai hari ini, aku masih bertanya-tanya, sebenarnya apa yang tinggal di kamar itu? Dan kenapa hanya aku yang bisa merasakannya? Itulah kisah yang terjadi di kala itu. Sebuah kejadian yang mungkin tidak akan pernah bisa dijelaskan sepenuhnya. Dunia ini menyimpan banyak misteri, dan sebagian di antaranya mungkin belum pernah kalian dengar. Jadi jika kalian ingin terus mendengarkan cerita seperti ini, tetaplah bersama Narasi Dea, karena setiap cerita selalu menyisakan sesuatu yang belum terungkap.